menarik kita bahas karena mungkin di dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, mungkin hanya ada satu ayat tentang sakit bersalin. Tetapi kalau kita rangkaikan gitu ya, itu menjadi sebuah pola, menjadi sebuah sesuatu yang menarik kita bahas, sesuatu yang ada maksud Tuhan kenapa itu ada di dalam Alkitab kita. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat satu persatu, kita temukan sakit melahirkan anak. Dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Sefle Leida. Sefle Leida, sakit melahirkan anak. Nah, sebetulnya yang disandingkan dengan kata Sefle itu atau sakit melahirkan anak itu adalah rasa sakit atau proses ketika ibu-ibu merasakan, aduh kayaknya udah waktunya mau melahirkan nih. Nah, Seflemosia artinya sakit bersalin menantikan Mesias. Jadi Bapak Ibu bukan hanya orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang Yahudi, bangsa Israel juga menantikan Mesias. Bagi mereka kedatangan Mesias adalah yang pertama kali, tetapi bagi kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus sudah datang menjadi anak domba yang dikorbankan, dan ia akan datang lagi untuk memenuhi statusnya sebagai raja. Nah, kalau orang Yahudi sudah tahu bahwa Mesias itu adalah raja, gitu ya. Nah, akar kata bahasa Ibrani untuk sakit bersalin ini adalah sevel, yang berarti tali atau rantai. Nah, ini saya taruh gambar foto baby yang lucu imut ini dengan tali, dengan tali pusar yang akan nanti keluar untuk makanannya yang selama ini dia menerima makanan dari ibunya. Nah, Seflemosia urutan yang jadi kalau bisa diartikan, Seflemosia ini adalah urutan yang membentuk sebuah rangkaian, karena akar katanya rantai atau tali, maka ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang mengawali kedatangan Mesias. Nah, secara gambaran, secara metafora dianggap sebagai sakit yang dirasakan ketika para ibu mau melahirkan anak. Nah, jadi rasa sakitnya itu akan semakin intens. Ibu-ibu pasti tahu banget ya. Rasa sakitnya semakin berasa dan frekuensinya semakin sering ketika ketubannya mau pecah. Nah, ini sama. Kita mengalami yang namanya rasa sakit dan frekuensinya akan semakin sering ketika Tuhan Yesus mau datang. Nah, kita lihat lagi di Alkitab kita, Bapak Ibu, tanda-tandanya, tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Hal ini ditanyakan oleh murid-murid kepada gurunya, kepada Yesus, katakanlah kepada kami, katanya. Bila manakah itu terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi Tuhan Yesus memberikan sejumlah tanda ketika mau datang kembali. Nah, ini adalah tanda-tandanya Bapak Ibu bisa lihat di Matius 24 ayat 3 sampai 44 dalam 10 materi pelajaran yang saya sajikan beberapa waktu yang lalu ya, 10 materi pelajaran fakta Israel, ada beberapa di satu, saya lupa di topik yang mana, ada tentang tanda kedatangan Mesias. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saya rinci dari Matius 24 sampai dari ayat 3 sampai 44, ini ada 21 ciri atau 21 tanda. Yang warna ungu ini adalah tanda yang positif, yakni Injil diberitakan ke seluruh dunia, orang-orang pilihan dikumpulkan, disatukan. Tetapi ada juga yang nggak enak. Yang nggak enak itu yang warnanya hijau muda ini ya, hijau muda. Orang percaya akan disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yesus. Ada yang murtad,
ada yang saling menyerahkan dan saling membenci. Lalu di tanda ke-20-nya ada taken or left behind, ada yang dibawa, ada yang ketinggalan gitu ya. Password kita Bapak Ibu tahu sendiri ya, itu rapture. Kemudian tanda yang lain adalah berjaga-jaga dan siap sedia. Nah, yang warna biru ini adalah tanda untuk orang Yahudi. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman Nabi Daniel. Karena tempat kudus itu hanya merujuk pada dua kemungkinan, satu bait suci, yang kedua adalah kota Yerusalem. Nah, jadi akan ada suatu masa seseorang tokoh yang bernama pembinasa keji akan berdiri entah di Yerusalem atau di bait suci yang akan datang, yang ketiga. Kemudian akan terjadi tribulasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan, sakit bersalin itu berbeda dengan tribulasi. Semua yang kita alami di sini itu bisa disebutkan sebagai sakit bersalin, tetapi bukan tribulasi. Gitu ya, kalau mungkin bisa diasosiasikan, dimetaforakan, tribulasi itu ibaratnya adalah ketubannya pecah. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang unik adalah nomor 18, tanda ke-18, pohon ara bertunas. Ini saya kasih warna tersendiri karena memang tentang pohon ara bertunas itu hanya ada di Perjanjian Baru. Orang Yahudi tidak tahu, tetapi ini sangat berkaitan dengan orang Yahudi, yakni kelahiran kembali Israel. Nah, kelahiran kembali Israel itu diketahui oleh orang Kristen, tapi sayangnya banyak orang Kristen menolak Israel gitu ya. Dan juga sesungguhnya itu menjadi tanda bagi dunia bahwa ini sudah betul-betul menjelang kedatangan Mesias. Nah, kalau Bapak Ibu lihat warna yang hijaunya, hijau toska, nah ini adalah matahari jadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang jatuh, kuasa langit goncang. Ini semua tanda-tanda alam yang ada, dan juga semua yang berkaitan dengan hal-hal yang supranatural, bisa dibilang begitu ya. Tetapi ini tanda yang bisa dilihat oleh dunia. Dunia mereka akan melihat apa yang terjadi di tanda 13 sampai 16 ini. Nah, ini benar-benar keadilan Tuhan ya. Jadi Tuhan meskipun Tuhan itu sangat adil dalam arti yang tidak percaya kepada Yesus pasti dihukum, pasti semua orang akan dihakimi, dan yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi Tuhan senantiasa berupaya menggunakan cara agar orang-orang dunia pun yang belum percaya Yesus mengenal kebenaran dengan cara memberikan tanda-tanda gitu ya, agar sebelum Mesias datang mereka bisa berbalik, bisa bertobat. Inilah yang digunakan oleh Tuhan kita. Nah, sama juga Bapak Ibu bisa lihat di Lukas 21 ayat 7 sampai 36. Nah, ini semua mirip dengan apa yang ada di Matius, tetapi juga ada satu janji Tuhan yang luar biasa, yakni tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu rambutnya rontok, itu bukan berarti janji Tuhan tidak tergenapi. Enggak ya. Tapi dalam arti apa yang terjadi atas diri kita, atas apa yang terjadi di akhir zaman atas diri kita, semua ada dalam otoritasnya Tuhan. Karena apa? Tuhan berjanji tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang jika kita berhadapan dengan persekusi, jika kita berhadapan dengan tantangan iman, jika kita berhadapan dengan hal-hal yang dalam proses sakit bersalin ini sangat-sangat menderita. Ini janji Tuhan. Nah, kita akan lihat kemudian kalau di Alkitab Bapak Ibu bisa menemukan, tadi saya sebutkan Yesaya, seorang pria, nabi pria, tetapi ia kerap menggunakan istilah sakit bersalin ini, atau
rasa sakit menjelang punya anak, melahirkan, padahal dia laki-laki. Karena apa? Karena memang ia diberikan ilham, diberikan pengertian oleh Tuhan, sehingga ia bisa menyampaikan metafora sakit bersalin ini. Bapak Ibu bisa lihat dari Yesaya 13 ayat 6 sampai 8a dikatakan, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Jadi nggak main-main Bapak Ibu, proses sakit bersalin itu juga selain adanya tanda kedatangan Tuhan Yesus, itu juga adalah sebagai dalam pengertian kita adalah hari penghakiman, hari Tuhan, hari pemusnahan. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Kemudian di Yesaya 26 ayat 17, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yesaya 37 ayat 3, nah ini ketika Yesaya menulis ini ketika Yerusalem luput dari serangan Asyur ya. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Raja Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Jadi yang ada tuh rasa sakit doang, tapi mereka nggak bisa terbebas dari rasa sakit tersebut. Lalu Yesaya 66 ayat 8, masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ini ayat yang sering digunakan oleh para Kristen evangelical yang Kristen pro Israel gitu ya, Kristen Sionis, merujuk ayat ini pada kelahiran Israel yang prosesnya sangat cepat, sangat singkat. Jadi ketika PBB memutuskan untuk melakukan voting, akhirnya 33 negara setuju, 13 negara menolak, dan kemudian itu votingnya November, bulan Mei Israelnya sudah berdiri. Dengan proses yang sangat cepat, ketika itu Israel diperangi oleh 5 negara Arab, tetapi Israel survive dan mereka bisa punya negara dalam waktu singkat. Nah ini luar biasa. Maka ayat ini dikatakan, masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, baru rasa sakit sedikit gitu ya. Karena perang Arab Israel yang pertama, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Nah, jadi kita punya rujukan tentang sakit bersalin yang berkaitan juga dengan sejarah gitu ya Bapak Ibu. Atau berkaitan langsung dengan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, kemudian juga ada metafora sakit bersalin yang dikatakan di dalam Yeremia 30 ayat 6-7. Dikatakan begini, coba tanyakan dan selidiki apakah laki-laki melahirkan. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapa? Tapi Yeremia ngeledek ya. Tapi mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, ini bukan hai ya, alas ini dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah ungkapan yang sebuah ungkapan ekspresi yang sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu ya. Alas, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Kemudian di Mika 4 ayat 9 dan 10, Bapak Ibu bisa baca, saya hanya tulis di sini ayat 10. Menggeliat dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus Tuhan dari tangan musuhmu.
Nah, ini menggambarkan penderitaan yang dikaitkan dengan sakit bersalin. Kemudian di Perjanjian Baru di 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Dari sini kita tahu bahwa sakit bersalin itu pasti terjadi. Dan uniknya sakit bersalin itu kita tidak tahu berapa lama. Kita tidak tahu apakah sejam, apakah sehari. Ada perempuan yang rasa sakit bersalinnya berjam-jam, sampai akhirnya nggak kuat, dioperasi gitu ya, disesar. Kemudian di Wahyu 12 ayat 2, ia sedang mengandung, ini juga adalah personifikasi tentang Israel ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi di Alkitab kita tersebar beberapa rujukan metafora tentang sakit bersalin. Nah, sakit bersalin dan tribulasi, kita membedakannya seperti apa Bapak Ibu? Kalau di Daniel 12 ayat 1 dikatakan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Jadi langsung to the point. Kesesakan yang besar itu merujuk pada tribulasi. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Waktu kapan? Waktu terjadi tribulasi. Tetapi janji Tuhan kepada bangsa Israel, karena ini ayat ini merujuk hanya untuk Israel, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab apa? Kitab kehidupan. Lalu di Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi tribulasi satu-satunya siksaan yang dahsyat, kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi dan enggak akan terjadi lagi. Jadi hanya satu kali dunia mengalami yang namanya tribulasi. Tidak seperti sakit bersalin yang prosesnya kayak rantai tadi ya, dari akar katanya Sevel itu. Sebuah kontinuitas gitu ya, yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Wahyu 6 ayat 17 Bapak Ibu, kita bisa lihat sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Nah ini adalah proses akhir dari tribulasi ketika Tuhan menimpahkan berkatnya, Tuhan menimpahkan murkanya kepada antikristus. Tuhan melimpahkan berkatnya kepada Bapak Ibu, tetapi Tuhan menimpahkan murka kepada antikristus dan pengikut-pengikutnya. Jadi ayat ini untuk memperjelas perbedaan antara sakit bersalin dan tribulasi. Nah, tipe apa saja Bapak Ibu kalau kita lihat, kalau kita menganalisa nih ya, kalau dokter mungkin akan, oh ibu sakit bersalinnya masih aman kok, ibu ya emang sakit, cuma ibu nggak perlu obat untuk meredahkan rasa sakit, atau oh ibu nggak perlu dioperasi gitu ya, ibu masih mampu, masih kuat menjalankan menunggu kelahiran bayi secara normal. Nah, dari pengertian dari proses sakit bersalin menantikan Mesias ini ada 4 tipe Bapak Ibu. Pertama, rasa sakit alamiah yang memang harus dilalui seorang ibu. Artinya rasa sakit alamiah, sakit bersalin yang ada di Alkitab itu memang kita harus lalui. Memang akan ada masa rasa sakit bersalin itu harus kita lalui. Suka nggak suka. Yang kedua, rasa sakit yang negatif. Sakit, ya sakit apa yang enak? Nggak enak. Tapi ini harus dilalui dan kita mengalami penderitaan. Makanya tadi di
tanda-tanda yang Tuhan Yesus kasih itu adalah sebagian tanda ada yang membuat kita menderita, membuat kita mengalami aniaya, mengalami rasa yang tidak enak sebagai pengikut Yesus. Nah, ini rasa sakit yang negatif. Yang ketiga, ada rasa sakit yang positif. Positifnya gimana? Jika seorang ibu mau melahirkan, jika seorang ibu memutuskan untuk punya anak, dia pasti tahu bahwa saya 9 bulan akan mengandung, saya akan merasakan sakit pinggang, sakit punggung, sakit macam-macam gitu ya, mual dan sebagainya, mungkin susah tidur dan sebagainya, dan akan mengalami yang namanya rasa sakit sebelum melahirkan. Tetapi dia senang. Karena apa? Karena akan dapat bayi, akan dapat baby. Nah, itulah akan dapat punya anak keturunan ilahi dari Tuhan. Nah, ini rasa sakit positif Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu mengalami semua penderitaan nomor 1 dan nomor 2 karena akan bertemu dengan Yesus Kristus, Mesias, Raja di atas segala raja. Yang keempat, rasa sakit yang dialami, kan rasa sakit ini alamiah, harus dilalui, tidak bisa ditolak. Rasa sakit ini membuat kita produktif. Yang belum bertobat, yang belum hidup benar, menjadi bertobat. Yang sudah hidup benar, hidup menjaga kekudusan. Jadi ada rasa sakit yang membuat Bapak Ibu, saya menjadi produktif. Produktif untuk semakin serupa dengan Kristus, semakin siap menantikan kedatangan Yesus. Nah, ayatnya bagus sekali kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes 16 ayat 21 sampai 22. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Nah, luar biasa kan? Dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi semua rasa sakit bersalin yang kita akan lalui, kita akan alami sebagai seorang percaya, kita tahu bahwa kita akan, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, dikatakan di sini, kamu akan bergembira dan tidak ada yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Nah, ini ayat pegangan kita Bapak Ibu. Bahwa ketika Bapak Ibu mengalami diskriminasi, Bapak Ibu mengalami aniaya, persekusi, kita ingat, ini proses sakit bersalin. Jadi, jangan membuat kita jadi undur, membuat kita jadi takut, tapi sebaliknya kita tahu Yohanes 16 ayat 21 sampai 22. Yesus menjanjikan bahwa tidak ada yang bisa merampas kegembiraan ketika kita sudah bertemu Tuhan muka dengan muka. Nah, pengajaran Yahudinya gimana Bapak Ibu? Pengajaran Yahudinya juga sama, ada tentang soal sakit bersalin. Dikatakan apa yang harus dilakukan manusia agar terhindar. Jadi ini metode yang diajarkan Rabi untuk terhindar dari kesedihan sakit bersalin menjelang kedatangan Mesias. Dikatakan di sini, biarkan dia terlibat dalam Taurat, hukum Taurat ya, 5 kitab Musa, dan melakukan cinta kasih. Nah, sementara di Kristen nggak ada ya cara untuk menghindari sakit bersalin, karena itu tetap Tuhan katakan, itu janji Tuhan yang tadi nih yang di Yohanes 16, bahwa memang ini akan terjadi, kamu diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Jadi ada janji Tuhan. Memang akan ada masa sakit bersalin dan itu menimbulkan duka cita, tetapi Bapak Ibu akan bersuka cita, bergembira ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Ini sekali lagi ini dari pengajaran para rabi yang diambil dari Sanhedrin 98 ayat 6. Bukan dari Alkitab karena ini interpretasi rabi. Sama misalnya dengan kita
ada kumpulan khotbah pendeta. Nah, ini kira-kira seperti itu. Tetapi saya ingin sampaikan di sini karena saya ingin menunjukkan bahwa orang Yahudi pun tahu tentang adanya rasa sakit bersalin, dan itu juga merujuk kepada sakit bersalin menantikan Mesias. Tetapi mereka menyatakan bahwa mereka bisa terhindar dari rasa sakit bersalin itu kalau mereka melakukan Torah, dan melakukan kasih. Ya, sesungguhnya positif aja ya. Jadi makanya saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, apa tujuan sakit bersalin Bapak Ibu? Kita lihat di Daniel 12 ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi tujuan sakit bersalin ini adalah pemurnian, pengujian, proses untuk menjadi semakin murni, kalau kita serupa seperti Kristus, itu tujuan sakit bersalin. Di Roma 2 ayat 5, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi tujuan orang Kristen menghadapi sakit atau mengalami proses sakit bersalin adalah untuk pertobatan. Supaya apa? Supaya kita tidak ditimpa murka Tuhan. Kemudian kalau kita lihat lagi, Mesias datang untuk menjadi raja. Karena proses sakit bersalin ini untuk menantikan kedatangan Mesias. Jadi Yesus Kristus, Yesus Mesias datang dari proses sakit bersalin. Jadi Mesias akan datang kedua kali, sebelumnya terjadi rasa sakit bersalin. Nah, karena itu kita dapat simpulkan bahwa nanti kerajaan 1000 tahun yang ada di dalam kitab Wahyu akan ada setelah proses sakit bersalin. Jadi setelah prosesnya baru kerajaan 1000 tahun ada di bumi. Karena Mesias harus datang dulu kan untuk memimpin kerajaan 1000 tahun tersebut. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, maka orang percaya perlu bukan hanya sekedar percaya, tetapi sebagaimana rasa sakit bersalin itu melambangkan kelahiran, maka orang percaya Yesus pun perlu lahir baru untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ini. Untuk masuk, untuk hidup seperti yang dimaui Tuhan di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan 1000 tahun. Kemudian bagaimana respon kita Bapak Ibu terhadap rasa sakit bersalin tadi? Kalau orang Yahudi tadi kan bilangnya melakukan Torah dan melakukan kasih. Nah, kalau kita, apa yang kita lakukan? Seorang suami tentu Bapak Ibu, kalau bapak-bapak melihat istrinya sakit, mau melahirkan, tentu Bapak tidak akan bilang, oke, nggak usah, batal deh lahirin bayinya. Nggak mungkin kan? Atau minta dokter menghentikan supaya bayi ini nggak usah supaya istri saya melahirkan tanpa sakit yang alamiah tadi. Tentu tidak akan seperti itu. Sama Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah tahu bahwa akan terjadi sakit bersalin yang ada di dalam firman Tuhan, kita tidak akan meminta sakit bersalin ini nggak ada. Kita tidak akan meminta Tuhan datang aja, tapi saya nggak mau melalui sakit bersalin. Bukan gitu, karena di ayatnya di Alkitab merujuk kepada sakit bersalin. Karena apa? Karena kita tahu ini memang proses yang harus kita alami. Jadi jangan sampai kita berdoa, Tuhan batalkan sakit bersalin ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bukan begitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu secara firman bahwa memang tadi ya Yohanes 16 tadi, Tuhan Yesus sendiri berkata akan ada duka cita, tetapi nanti akan ada kegembiraan yang tidak bisa direbut daripada kita. Ketika kita bertemu dengan
Mesias. Jadi responnya adalah kita tahu bahwa ini memang sudah ada di dalam Alkitab kita. Yang berikutnya, menghadapi sakit bersalin. Kalau saya merujuk dari Alkitab, dikatakan pertama mempersiapkan diri. Sama seperti seorang ibu mau melahirkan, dia mempersiapkan diri. Bapak-bapak tahu istrinya mau melahirkan, mempersiapkan diri. Minimal siap sedia ketika harus nganterin ke rumah sakit untuk melahirkan, atau panggil bidan dan sebagainya. Yang kedua, berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Lalu di Markus 13 ayat 33, hati-hati dan berjaga-jaga. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab versi King James, maka Bapak Ibu akan menemukan kata watch dan pray. Berjaga-jaga dan berdoa. Yang keempat, jaga diri dan jaga hati. Lukas 21 ayat 34. Apa yang dimaksud dengan jaga hati? Seringkali kita mengabaikan hal-hal seperti yang Tuhan minta, jangan takut, jangan khawatir, tetap bersuka cita. Itu hal-hal yang sebetulnya itulah yang dimaksud dengan jaga hati. Dan kita seringkali abaikan, atau kita seringkali nggak sadar gitu ya, kita tidak menjaga hati kita sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak seperti yang Tuhan mau. Yang kelima, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ini di Lukas 21 ayat 36. Kemudian berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Ini di Wahyu 16 ayat 15. Nanti kita bahas, mungkin 2 minggu lagi ya, saya mau bahas tentang mempelai Kristus, apa yang dimaksud dengan pakaian dan sebagainya. Nah, ini bisa 2 minggu lagi saya jelaskan. Kemudian yang ketujuh, berjaga-jaga dan sadar. Nah, ini banyak sekali kita kurang sadar, nggak sadar, ikut arus dunia. 1 Tesalonika ya Bapak, kurang L-nya. Jadi ini, kalau kita lihat menghadapi sakit bersalin ini seperti layaknya manusia normal ya. Berjaga-jaga, orang tua yang mau punya anak, apalagi udah 9 bulan ke atas, pasti berjaga-jaga, siap sedia. Jangan, nggak lupa baju bayi ditaruh di tas, daster istrinya disiapin dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini. Karena waktunya datang tiba-tiba dan tidak tahu berapa lama bayinya muncul. Kita tidak tahu kapan Mesias akan datang. Ini menghadapi sakit bersalin. Nah, bagaimana dengan janji Tuhan buat kita Bapak Ibu? Dikatakan Matius 10 ayat 22 dan Matius 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Di Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena takutnya banyak orang karena kesakitan bersalinnya nggak bisa ditahan-tahan, akhirnya apa? Murtad. Makanya Tuhan Yesus bilang, jika aku datang kembali, akankah kutemukan iman di bumi? Ya kan? Padahal dikatakan di sini, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi bertahan, meski sakit bertahan, meski rasanya nggak tanggung-tanggung ya, sakit bersalin itu tetap bertahan. Karena apa? Kita akan menikmati yang terbaik setelah proses sakit bersalin itu berlalu. Yang keempat Bapak Ibu, karena Tuhan Bapa kita di surga tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Jadi proses sakit ini hanya sementara. Karena akhirnya adalah kita bertemu Yesus Kristus. Ini yang penting. Dan yang terutama, terbaiknya adalah kita beroleh keselamatan. Kita nggak binasa. Dan kita tidak mengalami murka Tuhan. Nah, yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah 1 ayat tentang
masih tentang rasa sakit bersalin yang saya dapat dari Yesaya 21 ayat 3 sampai 6. Di sini dikatakan, sebab itu pinggangku amat sakit. Jadi Yesaya ini kalau kita baca ekspresif banget Bapak Ibu. Sangat kata-katanya tuh dramatis gitu. Sebab itu pinggangku amat sakit, ya bisa dimaklumi sih, karena kan Yesaya menyaksikan bagaimana nubuat-nubuat tentang keruntuhan Yerusalem dan sebagainya, hukuman buat orang-orang Israel. Jadi memang sangat ekspresif ya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, malam yang intinya untuk orang beristirahat, untuk orang bisa tenang, bisa menikmati akhir hari gitu ya, dengan tidak ada lagi kesibukan, tetapi justru dia malah gentar, malah rasa takut ketika dia merasakan sakit mulas menimpa seperti perempuan yang melahirkan. Karena apa? Keadaannya mengejutkan, ada kegelisahan di hatinya. Dan dikatakan di sini orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat duduk, makan, minum. Jadi hidup tuh seperti biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Nggak akan ada hari Tuhan akan datang gitu ya. Orang nggak peduli gitu dengan akhir zaman. Mereka sibuk aja melakukan urusan-urusan duniawinya. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukan. Kalau kita baca di versi Alkitab King James, maka kita menemukan kata peninjau itu adalah watchman atau pengintai. Nah, kita sudah tahu bahwa pengintai itu adalah orang yang matanya terbuka, memperhatikan keadaan sekeliling, orang yang tidak ikut arus dunia, tetapi orang yang memperhatikan apa yang terjadi, dan dia tetap berada di dalam keadaan percaya, dia berada di dalam keadaan siap tempur, dia berada di keadaan penuh dengan Roh Kudus. Karena minyak berbicara tentang Roh Kudus. Perisai, kalau kita lihat di Alkitab, perisai-perisai iman. Kan kita disuruh mengenakan perisai iman. Saya lupa masukin ayatnya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu akan mengalami yang namanya sakit bersalin, tetapi Bapak Ibu adalah juga orang-orang yang siap tempur. Bapak Ibu siap untuk berdoa. Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Bapak Ibu tugasnya memantau. Bapak Ibu tugasnya mengintai, mengamati apa yang terjadi di dunia, tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Mengetahui apa yang terjadi di dunia, tetapi tidak ikut sakit, tidak ikut gelisah, tidak ikut terkejut, kagetan. Jangan jadi orang Kristen kagetan. Kayak, aduh, kenapa ini terjadi begini ya? Ya, Bapak Ibu nggak usah kaget, udah ada di Alkitab. Justru kita harus bilang, Bu, tenang, di Alkitab udah bilang, Ibu harus seperti ini nih. Tugas kita membagikan firman Tuhan, supaya mereka tetap teguh di dalam iman dan menjadi orang-orang pendoa yang siap tempur. Jadi malam hari yang seperti Yesaya rindukan, bisa beristirahat, bisa rest, itu betul-betul rest di dalam Tuhan. Betul-betul bukan rest karena obat tidur, tapi betul-betul tidur karena memang dia tahu dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Meskipun dia dalam rasa sakit bersalin, seorang ibu rasa sakit bersalin, tetapi dia nggak mungkin matanya 24 jam melek terus, gitu ya. Dia tetap harus istirahat untuk punya kekuatan ketika bayinya akan lahir, ketubannya akan pecah.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada kesimpulan terakhir. Jadi menjelang kedatangan Mesias, pertama, intensitas dan frekuensi rasa sakit menjelang melahirkan itu akan meningkat, sakit menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan meningkat, dan penderitaan yang kita akan lalui karena iman. Beda ya Bapak Ibu, penderitaan yang Bapak Ibu lalui karena Bapak Ibu berdosa, itu konsekuensi dosa. Beda. Jadi jangan dibilang, aduh saya menderita nih karena ini sakit bersalin. Oh bukan. Kalau Bapak Ibu menderita karena Bapak Ibu korupsi, nah itu bukan urusan dengan sakit bersalin. Itu konsekuensi dari dosa yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu dipersekusi karena Bapak Ibu tidak mau melakukan korupsi, nah itu berarti apa? Karena Bapak Ibu menderita karena iman. Jadi sesuatu yang tidak bisa, rasa sakit yang tidak bisa dihindari, Bapak Ibu menderita gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik gitu ya. Kalau anak Bapak Ibu ada yang terlibat kenakalan remaja, kenakalan anak muda gitu ya, terus Bapak Ibu menganggap ini rasa sakit bersalin, nggak bisa gitu ya. Rasa sakit bersalin ini adalah sesuatu yang dialami oleh orang Kristen yang benar gitu ya, orang Kristen yang dalam iman, yang sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak bisa menghindari. Inilah yang dimaksud dengan penderitaan rasa sakit bersalin. Karena apa? Karena memang ini proses untuk bertemu dengan Mesias. Dan yang jelas, rasa sakit bersalin itu mengantar pada sesuatu yang baru. Yang kalau ibu sakit bersalin, punya anak, kita rasa sakit bersalin, kita akan bertemu dengan Yesus, kita mengalami kehidupan yang baru di dalam kerajaannya. Kita mengalami janji Tuhan, hidup kekal selamanya bersama Tuhan Yesus. Nah, rasa sakit bersalin ini tidak sama dengan tribulasi. Karena apa? Sakit bersalin, kita tidak tahu Bapak Ibu berapa lama prosesnya dan berapa sering intensitasnya itu akan kita alami. Namun dalam Alkitab dijelaskan tribulasi berlangsung selama 7 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan dari apa yang bisa kita pelajari dari rasa sakit bersalin ini. Semoga ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Salam damai dari saya, dari Monik, Fakta Israel.